Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Syarif Tayyib, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 1 Bonegunung, Kabupaten Buton Utara. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koneksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri saya melalui 3 pertanyaan berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran saya atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Saya percaya tentang kondisi murid dalam pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru mendominasi pembelajaran di kelas. Dalam pembelajaran, saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk, diam, mendengarkan, dan bahkan sampai tertidur. Kemudian, pembelajaran terfokus pada ketercapaian materi dan KKM saja. Dalam hal ini, mengutamakan aspek kognitif anak saja. Padahal, ini saya sering lupa bahwa pendidikan bukan hanya mentransfer ilmu saja, tetapi sejatinya ada aspek lain yang harus diperhatikan di dalam belajar. Kemudian, guru kurang memahami karakteristik anak. Saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dan melakukan pembelajaran yang sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan perbedaan anak. Kemudian, siswa cenderung pasif dan motivasi belajar rendah. Saya sering merasakan saat saya menjelaskan materi, mereka tidak bersemangat. Kemudian, ketika saya bertanya kepada anak-anak, apakah ada yang kurang dipahami dari penjelasan saya, mereka hanya diam dan bingung. Kemudian, saya selalu hanya fokus pada anak-anak yang paham penjelasan saya saja, tanpa memperhatikan anak-anak yang lain yang belum mengerti, yang seharusnya perlu juga untuk diperhatikan dan bahkan harus mendapat perhatian khusus. Berikut adalah gambaran suasana pembelajaran kelas saya sebelum saya mempelajari modul 1.1 ini. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, yang berubah dari pemikiran dan perilaku saya antara lain, yang pertama, merubah pemikiran saya bahwa guru bukanlah satu-satunya sumber belajar. Apapun yang ada di sekitar kita dapat digunakan sebagai sumber belajar siswa. Siswa bebas memilih sumber apa yang akan mereka gunakan untuk belajar. Tugas guru adalah menuntun, mengarahkan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Kemudian, pembelajaran menjadi berpihak pada siswa atau student center. Dengan aktivitas pembelajaran yang berpihak pada anak, anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat langsung dalam kegiatan pembelajaran, sehingga mereka dapat membangun pengetahuannya sendiri. Kemudian berikutnya, saya menjadi lebih menghargai setiap karakteristik belajar siswa. Siswa terlahir berbeda, di mana siswa merupakan individu yang memiliki keunikan masing-masing. Saya menyadari dengan adanya perbedaan tersebut akan menjadikan pembelajaran lebih berwarna, sebagaimana seorang guru adalah sebagai seorang pamong. Saya sebagai pendidik harus dapat menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Selain itu, setelah mempelajari modul 1.1 ini, juga dapat merubah perilaku saya. Antara lain, seorang guru harus dapat mengemas pembelajaran secara lebih menarik, agar motivasi belajar siswa meningkat. Kemudian, seharusnya seorang guru memberikan kemerdekaan kepada anak, misalnya dengan memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugasnya sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Kemudian, sebagai seorang pendidik,
juga harus lebih cermat melihat bakat anak melalui observasi, wawancara, dan juga pendekatan personal agar kita lebih dekat dengan anak. Kemudian, agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, maka penerapan yang segera akan saya lakukan di kelas antara lain, yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Berikutnya, menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Kemudian, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Berikutnya, pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Pembiasaan-pembiasaan yang baik akan selalu saya contohkan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar mereka menjadi pribadi yang lebih baik. Kemudian, menerapkan sistem Among. Dalam hal ini, pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Kemudian, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Adapun kesimpulan yang dapat saya petik berdasarkan dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara yang segera saya harus terapkan dalam pembelajaran di kelas ataupun di sekolah, antara lain, yang pertama, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian yang kedua, pendidikan bukan hanya aspek kognitif saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Kemudian yang ketiga, pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Demikianlah pemaparan saya mengenai koneksi antar materi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian. Salam dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.